Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andara Bahari Pardana Putra, NIM belakang 21 semester 5 kelas A2. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah metodologi penelitian pada bab 4, yakni materinya tentang populasi, sampel, dan subjek penelitian. Yang pertama yakni populasi. Populasi yaitu adalah totalitas objek penelitian yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuhan yang mempunyai kesamaan sifat dalam bidang pendidikan. Sedangkan dalam bidang pendidikan, populasi yang berupa manusia adalah seperti guru, siswa maupun kepala sekolah dan tenaga kependidikan. Sedangkan yang berupa benda diantaranya yaitu bisa seperti kelas, laboratorium, perpustakaan, dinas kependidikan atau perguruan tinggi. Semua yang menjadi lingkup penelitian disebut dengan populasi. Populasi dibedakan menjadi dua, yaitu populasi umum dan populasi target. Populasi target adalah populasi yang menjadi sasaran keberlakuan kesimpulan penelitian. Sedangkan populasi umum yaitu populasi yang masih lingkup penelitian tetapi tidak dijadikan target berlakunya globalisasi hasil penelitian. Dalam penentuan populasi penelitian, memerlukan beberapa pertimbangan, yaitu yang pertama ada kesesuaian dengan masalah penelitian, yang kedua yakni jelas lingkup area penelitiannya, yang ketiga kelompok besar, dan yang keempat memiliki kesamaan sifat. Kemudian yang kedua yakni sampel. Sampel adalah bagian dari populasi. Keberadaan sampel mewakili populasi. Bahkan hasil analisis data yang didapatkan dari sampel penelitian akan diberlakukan sama kepada populasi penelitian, terutama misalnya seperti populasi target, karena harus ada target dalam penelitian tersebut. Oleh karena itu, dalam pengambilan sampel perlu dilakukan secara cermat dengan teknik yang sesuai agar keberadaan sampel benar-benar mewakili populasi dalam teknis sampel atau sampling. Di sini sampel atau teknik sampling dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama random dan yang kedua non-random. Random, teknik pengambilan sampel secara random adalah pengambilan secara acak. Yang dimaksud acak di sini yaitu dalam sistem random ini semua populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih atau dijadikan sebagai sampel bahan penelitian. Ada 5 macam dalam teknik random ini, yaitu yang pertama random sederhana atau simple random, yang kedua stratified random sampling, yang ketiga proportional stratified random sampling, keempat cluster random sampling, dan yang kelima area random sampling. Yang kedua yakni jenis teknik non-random. Pengambilan sampel non-random ini yaitu tidak dilakukan secara acak atau keterbalikannya dari sampel random, yaitu adalah proses penarikan sampel yang tidak didasarkan pada randomisasi. Artinya yakni pengambilan sampel dilakukan dengan sistem penunjukan peneliti karena adanya tujuan tertentu. Di sini ada 3 macam sampling pada teknik non-random, yakni systematic sampling, convenience sampling, dan yang ketiga purposive sampling. Selanjutnya pada poin yang ketiga yakni tentang subjek penelitian. Dalam istilah penelitian kualitatif, sumber informasi disebut informan.
yaitu orang yang memberikan informasi tentang masalah-masalah penelitian atau biasa disebut dengan narasumber. Informan ini dalam istilah kuantitatif disebut responden. Subjek penelitian ini memiliki kompetensi dan relevansi informasi dengan fokus masalah penelitian. Otoritas pemilihan subjek penelitian ada pada peneliti, tetapi harus dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal diantaranya, yakni di sini ada empat hal yang harus dilakukan dalam mengambil subjek penelitian. Yang pertama yakni kompetensi subjek penelitian, kedua keahlian, pengetahuan dan pengalaman dalam subjek penelitian, dan yang ketiga kesesuaian masalah penelitian, dan yang terakhir informan tidak berlaku tetap, jika ada yang lebih kompeten bisa diganti. Demikian yang bisa saya sampaikan pada materi bab 4 ini. Saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.